Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan modul-modul yang diakses oleh teller pada aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Planet Biru. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan secara garis besar tentang modul-modul yang diakses oleh administrator. Nah, memang terdapat banyak perbedaan antara modul administrator dengan modul teller. Modul administrator lebih kepada administrasi, baik itu nasabah maupun administrasi dari data-data transaksi. Sedangkan modul teller lebih kepada transaksinya itu sendiri. Nah, apa saja modul yang dapat diakses oleh teller pada aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Planet Biru? Yang pertama adalah tabungan. Nah, pada modul tabungan ini ada beberapa submenu, yaitu setoran tunai, kemudian ada penarikan tunai, transfer dana, transaksi lain, mutasi, cetak transaksi tabungan, daftar transaksi tabungan, kemudian ada daftar rekening. Nah, kemudian yang berikutnya adalah modul-modul pembiayaan. Apa saja? Yang pertama adalah pembayaran per bulan, kemudian pelunasan pembiayaan, pelunasan denda, transaksi pembiayaan, angsuran pembiayaan, daftar pembiayaan, kemudian riwayat pembiayaan. Yang berikutnya adalah modul simpanan anggota. Sebagaimana telah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa modul-modul pada simpanan anggota ini hanya diterapkan oleh koperasi-koperasi yang masih menerapkan simpanan pokok, simpanan wajib, maupun simpanan sukarela. Kemudian apa saja modul yang ada pada modul simpanan anggota ini? Yang pertama adalah setoran simpanan, kemudian ada penarikan simpanan, kemudian ada simpanan anggota. Nah, selanjutnya pada modul laporan. Modul laporan ini apa saja? Yang pertama adalah laporan kas harian teller, yang kedua laporan kas mingguan teller, yang ketiga laporan kas bulanan teller, yang keempat laporan angsuran, dan yang kelima adalah laporan denda. Kita akan lihat satu persatu, mulai dari setoran tunai. Nah, pada setoran tunai ini ada satu masukan di mana teller dapat memasukkan nama atau nomor rekening. Misalnya namanya adalah Dedi. Nah, ini karena di masking, maka seperti ini. Kita pilih satu rekening. Kemudian di sini ada nama pemilik rekening, kemudian ada nomornya, kemudian ada jumlahnya, kemudian ada sumber dana, dan juga keterangan. Nah, pada pemilik rekening ini bisa diklik. Jika diklik seperti ini, akan tampil detail dari informasi rekeningnya. Pertama itu adalah rekening ini dibuka di mana, kemudian produknya apa, dan seterusnya. Sampai kepada kapan rekening ini dibuat. Kemudian pada tab berikutnya adalah data nasabah. Ini adalah data nasabahnya. Kemudian apabila nasabah tersebut melakukan setoran tunai, katakanlah 5 juta rupiah, seperti ini. Kemudian keterangannya bisa dikosongkan, dilakukan posting seperti ini. Nah, akan tampil seperti ini. Maka aplikasi akan mengarahkan teller tersebut pada modul cetak transaksi tabungan. Di sini sudah difilter berdasarkan
nomor rekening tadi. Kemudian teller dapat mencetaknya seperti ini. Nah, apakah akan mencetak pada buku tabungan atau mencetak rekening koran? Misalnya teller tersebut akan mencetak buku tabungan. Maka yang tampil seperti ini. Ini ada 2 halaman. Ada 2 halaman. Satu halamannya adalah 25 baris. Ini tergantung dari pengaturan template buku tabungan. Kemudian ini adalah halaman yang kedua. Kita akan coba cetak seperti apa. Nah, seperti ini hasilnya. Apabila pada buku tabungan telah tercetak 5 baris transaksi, maka pencetakan dimulai dari nomor 6. Seperti ini. Maka ketika dicetak akan seperti ini. Nah, bagaimana kalau di buku tabungan sudah ada 13 transaksi? Maka pencetakan dimulai dari nomor 14, seperti ini. Nah, karena dimulai dari nomor 14, maka yang semula transaksi yang belum dicetak ini ada 2 halaman, sekarang menjadi 3 halaman. Kita bisa lihat transaksinya seperti apa. Nah, ini adalah halaman pertama, halaman kedua, dan ini adalah halaman ketiga. Maka pencetakan dimulai dari halaman pertama, dicetak, kemudian kita tekan Ctrl P seperti ini. Ini tentu saja harus disetting dulu untuk menghilangkan header dan footer serta menghilangkan marginnya agar pencetakan sesuai dengan pengaturan pada template printer yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian setelah dicetak, ini harus ditandai sudah dicetak seperti ini. Kemudian pilih OK. Maka transaksi ini akan ditandai sudah tercetak. Demikian pula untuk halaman kedua dan ketiga. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika nasabah tersebut ingin mencetak buku tabungan, maka transaksi yang sudah tercetak tidak akan tercetak 2 kali. Nah, begitu. Kemudian ini adalah untuk setoran tunai. Bagaimana untuk penarikan tunai? Misalnya ada nasabah yang akan melakukan penarikan tunai, katakanlah namanya Budi. Seperti ini. 3 huruf saja. Oke. Karena saldonya hanya 129.000, maka penarikannya hanya bisa kurang dari ini. Katakanlah akan menarik sebesar Rp50.000. Ini kita bisa lihat detail dari rekeningnya, kemudian data nasabahnya. Kemudian kita lakukan posting seperti ini. Baik, ini transaksinya yang tadinya saldo awalnya 129.000 karena dilakukan penarikan sebesar Rp50.000 dan saldo akhirnya menjadi Rp79.000. Nah, ini juga bisa dicetak. Apakah akan dicetak pada buku tabungan seperti yang sudah dijelaskan pada modul sebelumnya, atau akan mencetak rekening koran. Pada rekening koran ini bisa dipilih tanggalnya. Misalnya kita akan mencetak transaksi dari tahun 2006. Bulannya Maret, tanggalnya 1. Hingga hari ini, tampilkan seperti ini. Nah, ini ternyata transaksi itu dimulai dari tahun 2014. Di sini sudah terlihat. Nah, ini bisa dicetak. Ini bisa dicetak. Nah, berbeda dengan buku tabungan, pada rekening koran ini kita dapat mencetaknya berkali-kali dan
satu transaksi juga bisa dicetak berkali-kali. Nah, inilah modul penarikan tunai. Bagaimana untuk transfer dana? Pada transfer dana, ini ada rekening asal dan rekening tujuan. Katakanlah dari misalnya namanya ini, kemudian ke sini. Dari rekening ini ke rekening ini. Kita akan coba. Nah, ini pemilik rekening asal, kita bisa lihat informasinya seperti ini. Kemudian rekening tujuannya ini. Kemudian nominal transaksi. Nah, nominal transaksi tentu saja tidak boleh melebihi dari saldo dari rekening asal. Misalnya kita lihat saldonya ada 15 juta. Karena saldonya 15 juta, kita bisa lakukan transfer hingga 15 juta. Kita coba transfer 2 juta rupiah saja. Seperti ini. Baik, di sini langsung ada 2 transaksi. Yang pertama adalah transaksi debit dan transaksi kredit. Kita bisa coba hilangkan dulu filternya. Di sini ada transfer dana keluar sebesar 2 juta pada rekening ini. Kemudian ada transfer dana masuk sebesar 2 juta pada rekening ini. Maka biasanya diutamakan untuk mencetak rekening yang mentransfer. Jadi yang dicetak adalah rekening asalnya seperti ini. Nah, di sini ada 2 transaksi yang belum dicetak. Kita akan coba tampilkan rekening koran apakah memang transaksinya hanya itu saja atau mungkin banyak transaksi yang sudah tercetak. Tampilkan. Nah, ternyata transaksinya sebenarnya banyak, tetapi transaksi lain itu sudah dicetak pada buku tabungan. Inilah tampilan dari rekening koran dari rekening yang mentransfer dana tadi ke rekening lain. Baik, kita lanjutkan ke modul berikutnya. Transaksi lain. Nah, transaksi lain ini adalah transaksi custom ya. Jadi transaksi pada koperasi itu tidak hanya terbatas pada setoran tunai, penarikan tunai atau transfer dana, tetapi ada banyak transaksi lain yang bisa dilakukan oleh teller. Jadi seperti ini. Apa saja transaksinya ini akan tergantung dari masing-masing koperasi. Nah, ini jenis-jenis transaksinya juga disesuaikan dengan koperasi yang bersangkutan. Misalnya transaksinya adalah zakat. Nah, rekeningnya dari mana gitu? Rekeningnya misalnya katakanlah ini ya. Jumlahnya misalnya 50.000. Seperti ini kita lanjutkan. Oke. Kita lihat apakah sudah benar ini rekeningnya, kemudian nasabahnya ini. Kita kembali ke tab yang ini. Nah, begitu sudah oke, kita simpan seperti ini. Baik, ini sudah ada transaksi zakat. Jadi transaksi zakat ini akan mendebit dana sebesar Rp50.000 dari rekening ini.
begitu. Ini juga bisa dicetak transaksinya nanti. Kita ke transaksi berikutnya yaitu mutasi. Nah, kita coba masukkan rekening namanya ini. Nah, berbeda dengan transaksi lain tadi, jika mutasi ini kita tentukan dulu nomor rekeningnya, baru kita tentukan transaksinya. Misalnya transaksinya ada koreksi debit, koreksi kredit, dan sebagainya gitu. Ini gunanya untuk apa? Hampir sama seperti tadi, gunanya adalah untuk melakukan transaksi yang bersifat custom, yang tidak termasuk setoran tunai, penarikan tunai, maupun transfer dana. Misalnya ada koreksi kredit. Nah, apa itu koreksi kredit? Koreksi kredit ini misalnya seharusnya saldo pada rekening ini lebih besar daripada saldo saat ini. Nah, berapa selisihnya? Katakanlah Rp750.000. Ini karena satu dan lain hal, maka saldo yang tercatat itu kurang dari seharusnya. Maka yang dilakukan adalah transaksi kredit. Demikian pula sebaliknya, jika saldo pada rekening melebihi daripada yang seharusnya, maka transaksi yang dilakukan adalah koreksi debit. Nah, kita akan lakukan koreksi kredit seperti ini. Di sini ada transaksi kredit sebesar Rp750.000 yang akan menambahkan saldo dari nasabah tersebut. Nah, kita akan masuk ke cetak transaksi tabungan. Cetak transaksi tabungan akan mencetak transaksi tabungan yang telah dilakukan sebelumnya. Misalnya ada seorang nasabah ingin mencetak buku tabungan, namun tanpa diawali dengan transaksi. Jadi sebenarnya tidak ada transaksi, hanya ingin mencetak buku tabungan saja. Maka teller menggunakan modul ini. Katakanlah namanya ini. Kemudian kita tampilkan. Nah, setelah muncul, kita dapat mencetaknya seperti ini, dan seterusnya. Kemudian selain cetak transaksi tabungan, modul berikutnya adalah daftar transaksi tabungan. Daftar transaksi tabungan ini kita bisa menampilkan data transaksi itu secara keseluruhan. Kita bisa memilih dari cabang mana, kemudian nomor rekeningnya, kemudian ada jenis transaksinya. Nah, apa gunanya modul ini? Modul ini digunakan untuk penelusuran transaksi tabungan. Misalnya teller ingin melihat adanya transaksi tabungan, baik itu penarikan atau setoran atau ada transaksi lain yang berhubungan dengan tabungan. Nah, tetapi tidak tahu dari cabang mana, kemudian yang diketahui hanya nomor rekeningnya saja. Ya, tinggal dimasukkan saja nomor rekeningnya di sini, kemudian difilter. Nah, misalnya tidak tahu cabangnya di mana, seperti ini. Dan transaksinya juga
ingin ditampilkan semua seperti ini. Berikutnya adalah daftar rekening. Daftar rekening akan menampilkan semua rekening dari semua cabang. Di sini juga bisa dilakukan pencarian berdasarkan nama maupun nomor rekening. Misalnya seperti ini, karena namanya di masking, maka tampil dua rekening dengan nama yang ya hasil maskingannya sama. Tapi sebenarnya ini adalah dua rekening yang berbeda. Dari mana taunya? Dari nomor rekeningnya. Kemudian kita bisa melihat detailnya seperti ini. Ya, terlihat semua data-datanya. Nah, berikutnya adalah modul-modul pembiayaan. Apa saja? Yang pertama itu adalah pembayaran per bulan. Pembayaran per bulan ini tentu saja adalah pembayaran dari pinjaman. Di sini ada beberapa filter mulai dari cabang, kemudian jenis akad, nomor rekening, ada nomor pembiayaan, dan nama dari pembiayaan. Ini yang belum lunas. Kita lihat di sini atau kita bisa mengambil dari daftar di sini. Nah, ini adalah daftar tagihan. Di sini kebetulan belum ada yang dibayar. Nah, kita akan coba melakukan pembayaran pada tagihan ini. Nah, tagihannya sebesar Rp1.625.000. Jasa Rp858.000. Kemudian ada tabaru sebesar Rp78.000. Kemudian ada denda. Jadi dendanya sangat besar karena memang ini sudah jatuh tempo sejak 23 Januari tahun 2021 hingga saat ini bulan Oktober, maka ya wajar kalau dendanya banyak. Namun ada pilihan untuk tidak membayar denda. Jadi ini bisa dibuang centangnya, maka yang dibayar adalah pokok, kemudian ada jasa, kemudian ada tabaru sebesar Rp2.561.000. Kita lakukan posting seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa pokoknya sudah dibayar, kemudian jasanya sudah dibayar, tabaru juga sudah dibayar, namun dendanya belum dibayar. Kemudian juga diperlihatkan tagihan-tagihan yang berikutnya. Kemudian kita bisa melihat data pembiayaannya seperti apa, data nasabahnya seperti apa, dokumennya seperti apa, kemudian agunannya juga. Ini kebetulan dokumen dan agunan tidak dimasukkan. Nah, ini adalah modul angsuran dari pembiayaan. Jadi teller membuka modul pembayaran per bulan, namun setelah dilakukan pembayaran langsung diarahkan ke modul angsuran pembiayaan. Kemudian modul pelunasan pembiayaan ini akan dijelaskan pada video terpisah. Demikian pula untuk pelunasan denda. Nah, bagaimana dengan transaksi pembiayaan? Transaksi pembiayaan ini adalah daftar dari tagihan. Di sini ada tagihan keberapa, kemudian periodenya, kemudian pokok, jasa, tabaru, total, kemudian sudah dibayar berapa, sisa berapa, kemudian ada dendanya juga. Nah, ini juga terlihat bahwa ada jatuh tempo, kemudian apakah sudah lunas atau belum. Kemudian ada angsuran dari pembiayaan. Ini daftar dari angsuran
eh, dari pembiayaan ini. Apakah sudah dibayar atau belum akan tercatat di sini. Kemudian ada daftar pembiayaan. Hampir sama dengan daftar rekening tadi, modul ini digunakan oleh teller untuk melihat eh, detail dari sebuah pembiayaan. Di sini teller bisa memfilternya berdasarkan cabang, kemudian jenis akad, nomor rekening, nomor pembiayaan, dan nama dari pembiayaan. Misalnya kita ambil satu contoh saja ini. Nah, ini adalah tagihan dari pembiayaan yang sudah dipilih sebelumnya. Terlihat yang merah-merah ini karena belum dibayar dan sudah jatuh tempo, sedangkan yang putih ini memang belum jatuh tempo. Kembali ke sini. Nah, untuk melihat detailnya bisa dilihat di sini seperti ini. Kemudian bisa juga dilakukan pencetakan seperti ini. Nah, modul berikutnya adalah riwayat pembiayaan. Jadi riwayat pembiayaan ini adalah hampir sama dengan daftar pembiayaan tadi, tetapi untuk daftar pembiayaan bisa saja pembiayaan yang sudah lunas itu tidak ditampilkan lagi. Sedangkan riwayat pembiayaan ini menampilkan seluruh dari pembiayaan yang memang pernah tercatat di aplikasi ini. Selanjutnya adalah setoran simpanan. Ini adalah modul-modul untuk simpanan anggota. Nah, misalnya untuk nomor anggota ini kita pilih, kemudian di sini data anggotanya, kemudian ada jenis simpanan, ada simpanan pokok, simpanan wajib, maupun simpanan sukarela. Katakanlah anggotanya ingin melakukan setoran simpanan pokok. Nah, periodenya kapan? Karena ini sudah tahun 2021, kita masukkan saja misalnya Oktober 2021. Jumlahnya berapa? Misalnya 500.000 rupiah. Baik, kita posting seperti ini. Nah, ini adalah transaksinya. Seperti ini. Untuk simpanan pokok, saldo akhirnya adalah 500.000 rupiah. Kemudian untuk penarikan sama seperti tadi, bedanya kalau tadi setoran, yang ini penarikan, dan ini adalah daftar dari simpanan anggota. Karena modul ini jarang digunakan, maka transaksinya juga sedikit. Yang berikutnya adalah laporan. Untuk laporan, ada laporan kas harian teller. Laporan kas harian teller adalah laporan transaksi tunai yang dilakukan oleh masing-masing teller. Ini bisa dipilih tellernya. Kemudian transaksi ini juga bisa difilter berdasarkan jenis transaksinya, kemudian produk simpanannya, dan tanggalnya. Karena ini adalah laporan kas harian, maka laporan ini hanya bisa menampilkan satu hari saja, tapi tanggalnya bisa dipilih. Misalnya hari ini atau hari kemarin, itu bisa dipilih di sini. Kita akan lihat apakah ada transaksi di hari kemarin. Ternyata tidak ada. Kita kembali ke hari ini. Nah, ini adalah transaksi hari ini. Kemudian transaksi ini juga bisa di-download. Untuk mendownloadnya, karena CSV ini mempunyai beberapa varian, ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Sebelum mendownload data, teller harus memilih template yang digunakan. Misalnya seperti ini. Kita akan open with. Nah, ini adalah
laporan transaksi tunai untuk teller yang dipilih. Ada cabangnya, kemudian ada transaksinya, produk simpanannya, keluarnya berapa, masuknya berapa, mata uangnya, nama tellernya, dan waktunya, waktu transaksinya. Kemudian untuk laporan mingguan, di sini ada pilihannya tentukan sendiri. Tentukan sendiri ini maksudnya tanggalnya bisa dipilih. Kemudian 7 hari terakhir, ini adalah laporan 7 hari terakhir, 7 hari dari hari ini ke belakang. Kemudian minggu ini ada minggu lalu. Kemudian ada pilihannya dari 4 sampai 11 Oktober dan seterusnya. Nah, ini intervalnya memang 1 minggu. Sama seperti tadi, sebelum mendownload, teller harus memilih template-nya dulu. Kemudian di-download seperti ini. Yang berikutnya adalah laporan kas bulanan. Nah, untuk bulanan hampir sama seperti tadi, hanya saja ini per bulan. Dimulai dari 7 hari terakhir, minggu ini, minggu lalu, 30 hari terakhir, bulan ini, bulan Oktober, kemudian ada bulan September, bulan Agustus, dan seterusnya. Kita coba dengan bulan Oktober. Transaksinya ini, kemudian sebelum mendownload, dipilih dulu template-nya, kemudian dilakukan download. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada laporan angsuran. Laporan angsuran ini adalah laporan transaksi dari cicilan yang dilakukan oleh nasabah. Nah, namun laporan-laporan pada teller ini hanya akan menampilkan transaksi di cabang yang dipilih. Jadi, saya masuk sebagai teller dan saya sedang berada di kantor pusat, maka semua laporan ini hanya melaporkan transaksi-transaksi yang ada di kantor pusat. Nah, apakah tellernya bisa dipilih? Bisa, tetapi hanya dibatasi pada kantor pusat saja. Kita lanjutkan ke laporan denda. Jadi laporan denda ini hampir sama dengan laporan-laporan lain, yaitu laporan pembayaran denda. Jadi denda ini terpisah dari transaksi utama. Ini adalah menu-menu pada modul teller secara garis besar atau secara high level. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibuat video terpisah untuk masing-masing transaksi. Nah, selanjutnya di bawah ada beberapa tools. Ada untuk full screen. Gunanya jika layar dari komputer yang digunakan memiliki resolusi yang rendah, sedangkan ada data yang akan ditampilkan secara penuh. Nah, full screen ini sangat berguna. Kemudian ada ganti template. Untuk ganti template ada pilihan default, kemudian ada green, ada theme 1. Nah, kita kembali ke default. Selanjutnya adalah ganti template cetak. Untuk template cetak juga ada template buku tabungan, ada template rekening koran, ada template simpanan anggota, ini ada template cicilan. Jadi kita bisa memilih template ini sesuai dengan printer.metric yang kita gunakan. Jadi misalnya saya menggunakan printer merek A dengan modelnya A juga, dan template yang
memang dibuat untuk printer tersebut adalah template ini. Ya, saya tidak bisa menggunakan template lain karena kalau saya menggunakan template lain, maka cetakannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian berikutnya adalah ganti cabang. Nah, ini kebetulan saya sebagai teller ditempatkan di 3 cabang. Saya bisa memilih apakah saya di kantor pusat atau di kantor cabang 2 atau di kantor cabang 1. Kemudian yang berikutnya adalah logout. Jadi logout ini seperti biasa ya untuk keluar dari eh, aplikasi. Ada message ini pesan. Jadi administrator dan teller bisa saling berkirim pesan melalui aplikasi ini. Di dalam pesan tersebut bisa dilampirkan data berupa foto atau dokumen atau mungkin link video bisa disertakan di pesan yang dikirim. Kemudian ada link untuk kemudian ada link ke channel YouTube. Dan berikutnya adalah ada menu yang ada di sebelah kanan. Apa saja menu yang ada di sebelah kanan? Ini adalah profil teller, kemudian ada gambar profil seperti ini ya. Ini bisa diganti. Kemudian ada ganti password, ganti template cetak, ganti cabang, kemudian ada uji kecepatan server. Ini adalah uji kecepatan internet antara komputer yang digunakan oleh teller ke server aplikasi. Kita bisa lihat berapa kecepatan saat ini. Baik, kecepatannya untuk download 22 Mbps, sedangkan untuk uploadnya sekitar 7,8 Mbps. Nah, kemudian yang berikutnya adalah status server. Status server, ini kita bisa melihat ini beberapa jam terakhir. Kemudian kita bisa melihat misalnya 6 jam terakhir, atau 24 jam terakhir, atau kita mau melihat hari Rabu saja, atau hari Selasa, dan seterusnya. Kita bisa melihat kondisi dari server. Yang berikutnya adalah panduan. Di dalam panduan ini akan ada panduan untuk menggunakan aplikasi ini. Dan berikutnya adalah keluar. Nah, sebelum kita akhiri video ini, saya akan kembali ke depan. Nah, di sini ada dashboard. Dashboard yang hampir sama dengan dashboard pada administrator. Perbedaannya hanya di sini. Kalau di sini maka ketika ganti profil teller, maka yang terganti adalah profilnya teller, bukan profil dari administrator karena loginnya sebagai teller. Kemudian di sini ada laporan dari transaksi tunai. Ini terlihat ada satu transaksi tunai di sini pada sekitar ini mulai dari antara jam 13 hingga jam 14. Memang tidak dibuat per menitnya gitu. Memang intervalnya dalam jam. Dari jam berapa sampai jam berapa ada berapa transaksi. Karena memang informasi ini hanya akan menampilkan apakah ada transaksi atau banyak transaksi, begitu saja, bukan berapa detailnya. Nah, di sini juga ada jumlah nasabah, jumlah anggota, jumlah rekening, kemudian ada transaksi tunainya berapa, jumlah pembiayaan, penjualan agunan, status server ada di sini, kemudian ada jumlah pembiayaan, kemudian ada untuk pengaturan akunnya, ada artikel koperasinya, kemudian ada peta persebaran dari anggota, kemudian ada agenda juga di sini, kemudian di sini juga ada prediksi cuaca. Bedanya pada administrator bisa dipilih
lokasinya atau kotanya, sedangkan untuk teller hanya bersifat pasif saja. Jadi menu-menu yang di atas tidak ada karena saya login sebagai teller. Nah, demikian saja modul-modul aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang dapat diakses oleh teller. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.